Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan share bagaimana cara membuat label pengiriman menggunakan Microsoft Word digabungkan dengan Microsoft Excel. Ya, jadi datanya itu sumbernya dari Microsoft Excel, misalkan seperti ini. Kemudian nanti akan tercetak di kertas A4 seperempatnya, kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ini saya buat berdasarkan pengalaman kemarin, ada teman minta tolong untuk dibuatkan label pengiriman merchandise untuk kegiatan atau acara komunitasnya ya. Jadi nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan dua aplikasi. Untuk cetaknya nanti kita akan menggunakan Microsoft Word, kemudian datanya akan bersumber dari Microsoft Excel. Sebenarnya kalau kita mungkin sering ngulik Excel, kita bisa sebenarnya hanya menggunakan Microsoft Excel, tapi saya tidak akan bahas di sini. Semoga nanti saya punya waktu luang untuk bahas tutorialnya yang hanya menggunakan Microsoft Excel. Pada video ini saya akan bahas bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dan datanya bersumber dari Microsoft Excel. Ya, jadi untuk membuat label seperti ini di Microsoft Word, kemudian datanya bersumber dari Microsoft Excel, kita dapat menggunakan fitur Mail Merge di Microsoft Word. Ya, jadi untuk membuatnya, pertama kita setting dulu ukuran kertas kita ya. Jadi kita atur ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas bisa kita masuk ke menu Layout, kemudian kita klik di bagian Text Setup, kita klik tanda ininya. Nanti terbuka seperti ini, atau kalau ada muncul roller atau penggaris seperti ini, kita tinggal klik dua kali, sama juga muncul jendela page setupnya. Nah, kemudian di bagian paper size kita pilih yang mendekati ukuran seperempatnya dari A4. Sebenarnya kita bisa tulis manual di sini, bagi duanya ini berapa dan bagi duanya ini berapa, itu akan menjadi ukuran seperempatnya dari kertas A4. Ya, tapi kita bisa pilih opsi yang sudah ada, misalkan ini. Nah, jadi 10 kali 15. Oke, kemudian setelah itu kita oke. Sebelum kita oke, kita atur dulu orientasi kertasnya. Ya, untuk mengatur orientasi kertas, kita masuk di menu atau di tab margins dan kita pilih landscape. Kemudian marginnya kita atur semuanya ukuran 1 cm. Ya, jadi saya menggunakan satuan mili, berarti di sini saya tulis 10 mili atau 1 cm. Kemudian oke. Saya cek kembali papernya, pilih yang ini, atau kita bisa tulis manual di sini ya. Kalau misalkan ini tidak ada, kita tulis manual. Pertama kita kembalikan ke A4, kemudian bagi duanya ini berapa, yaitu ini 15, kemudian ini 10, seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ini opsi tidak ada. Oke. Kemudian ini marginnya kasih 1 cm, 1 cm, kiri kanan atas bawah, dan orientasi kertasnya pilih landscape, kemudian oke. Nah, sekarang sudah tersetting atau teratur kertas yang akan kita gunakan nanti adalah seperempat dari ukuran 4. Nah, sekarang kita tinggal tentukan apa saja nanti isi di setiap labelnya, misalkan seperti ini. Nah, jadi misalkan nanti isinya adalah kepada yang terhormat, kemudian sini nanti akan ada nama atau nama boleh di bawah, kemudian ada alamat, lalu kecamatan, nama kecamatan, koma, lalu kelurahan, nama kelurahan. Ya, ini kita buatkan dulu template-nya ya, nanti ini akan berganti dengan data yang sudah kita siapkan di Excel. Oke. Kemudian di bawah misalkan kabupaten, kota, terus nama kabupaten atau kotanya. Lalu kita tiru aja ini nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya ada nomor HP. Di sini nanti akan berganti dengan nomor HP. Kita bisa juga atur ukuran spasinya biar tidak terlalu jauh. Untuk ukuran spasi biasanya saya ngaturnya di layout, kemudian saya pilih ini. Lalu di sini saya ganti before afternya semuanya 0. Kemudian spasinya apakah menggunakan spasi 1,5 boleh, spasi 1 atau spasi 2 silakan. Saya biasa pakai yang single untuk kalau label.
Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ini kita bisa tulis seperti ini. Ketik sama dengan 3 kali, kemudian enter. Nah, akan berganti otomatis seperti ini. Lalu di bawah nama kita, pengirim. Nah, ini tentu nanti akan tidak akan berganti ya, akan sama semua. Oke, nanti yang berganti cuma ini, nama, alamat, kemudian nama kecamatan, nama kelurahan, nama kota, dan nomor HP. Ini nanti yang akan berganti berdasarkan data Excel yang sudah kita siapkan, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tambahkan juga karena ada kode pos, kita tambahkan juga kode pos di sini ya, koma kode pos. Oke. Nah, sekarang kita akan hubungkan Microsoft Word ini dengan Excel. Ya, cara untuk menghubungkannya, kita masuk ke menu mailing, kemudian start mail merge, kemudian pilih step by step mail merge wizard. Oke, kita tunggu sampai panel dari mail merge di sebelah kanan muncul. Nah, kita pilih opsi letter, kemudian kita langsung klik next starting document. Nah, ini kita pilih yang paling atas, use the current document, artinya kita akan menggunakan dokumen ini. Lanjut kita pilih next. Nah, sekarang di sini kita diminta menentukan datanya bersumber dari mana ya. Jadi kita sudah siapkan datanya di Excel. Kita tinggal klik browse. Kemudian kita ke folder di mana file Excel-nya kita simpan. Kebetulan saya simpannya di desktop. Ya, kebetulan datanya saya simpan di desktop. Saya tinggal pilih ini datanya, pengiriman merchandise. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, kita pilih ini. Kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah keluar datanya. Kita oke lagi. Nah, sekarang kita tinggal akses ya datanya dengan cara kita blok dulu. Misalkan ini nama, kita akan ganti dengan data dari kolom nama. Ya, jadi kita akan ganti dengan data kolom nama ini ya, nama penerima. Kita pilih di bagian insert merge field ya, nama penerima. Oke, alamat kita ganti juga, alamat lengkap. Oke, kalau misalkan naik seperti ini kita tinggal enter. Kemudian nama kecamatan kita ganti dengan kecamatan, kelurahan juga kelurahan, kemudian kota. Oke, kemudian kode pos terakhir dan nomor WA. Oke, nah ini tentu tetap ya. Coba kita lihat previewnya. Ya, untuk lihat previewnya kita pilih ini. Nah, ini ya sudah keluar. Kita lihat data kedua. Oke, sudah. Ketiga, seterusnya. Nah, karena kita lihat datanya ini berantakan ya, maksudnya ada yang tulisannya huruf besar, ada yang huruf kecil. Harusnya kan kalau nama misalkan harusnya itu awalannya huruf besar, kemudian setelahnya huruf kecil. Begitu pula dengan alamat, semestinya tulisannya seperti itu. Nah, biasanya saya biar lebih rapi, semuanya saya buat menjadi huruf besar ya. Jadi caranya kita blok, kemudian masuk ke home, pilih font, lalu saya centang di bagian all capital. Oke. Nah, ini semua sudah berganti menjadi huruf besar. Oke. Bila ingin divariasi sedikit, dipertebal silakan. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Kita kembali ke menu mailing. Kita pilih finish and merge. Lalu kita pilih edit individual dokumen. Kita lihat data kita ada berapa banyak. Ini untuk melihat data terakhir. Ada 172 data. Oke, kalau kita pilih finish and merge, kemudian kita pilih edit individual dokumen, harusnya nanti jumlah halamannya itu
akan sebanyak data ini, 172 halaman. Kita pilih edit individual dokumen. Jadi teman-teman bisa pilih ini, bisa juga pilih print dokumen kalau mau print langsung. Bisa pilih ini langsung. Tapi kalau saya pribadi biasa pilih finish and merge. Kemudian edit individual dokumen. Kemudian saya pilih all, lalu OK. Oke, saya tinggal tunggu proses sampai semua halaman ditampilkan atau semua data ditampilkan. Ini sekarang sedang ada 2 halaman, kita tunggu. Ya, jadi kalau misalkan datanya tidak terlalu besar, biasanya saya pilih finishingnya itu edit individual dokumen. Tapi kalau misalkan datanya terlalu besar, misalkan ada 1000 atau lebih besar dari itu, saya pilih print dokumen. Ya, jadi saya langsung cetak saja, nggak perlu saya lihat per datanya seperti apa. Ya, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Ya. Nah, ini sudah ada 118, tadi ada 172 data. Coba kita pergi ke data paling terakhir, tekan di keyboard Ctrl N. Nah, ini ada 175 data akhir, artinya ada data yang turun. Ada data yang turun, kita bisa perkecil tampilannya untuk memeriksa di mana data yang terlalu panjang mungkin alamatnya. Nah, seperti ini ya, terlalu panjang alamatnya. Oke, berarti kita bisa ngakalin beberapa hal atau mungkin kita bisa perkecil saja hurufnya. Kita Ctrl A, kemudian kita perkecil hurufnya. Sampai jumlah halamannya persis sebanyak data. Ini sudah 170, artinya sudah tidak ada yang menyeberang tulisannya. Oke, ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja nanti kebutuhannya bagaimana. Oke. Kalau misalkan sudah selesai seperti ini, teman-teman mau cetak, tinggal Ctrl B untuk menjalankan perintah print. Tunggu sampai tampil jendela print. Nah, untuk mencetaknya, teman-teman aturnya di bagian ini ya. Berapa halaman atau berapa data yang ingin Anda cetak per lembarnya. Misalkan 4, pilih 4. Pilih printernya, lalu tinggal cetak. Nanti akan tercetak satu kertas itu akan dicetak 4 data dari banyaknya data teman-teman ya. Jadi nanti tinggal bagi saja. 172 bagi 4 itu dapatnya nanti berapa lembar kertas 4-nya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin membuat label pengiriman, apakah mungkin produk atau merchandise atau apapun ya, undangan juga mungkin, silakan menggunakan trik pada video ini. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang lain.